Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Husseiri Priyatna SAKMM, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1C akan mempresentasikan hasil wawancara kami yang berjudul Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Career Center dalam penyaluran alumni dan pemagangan siswa di SMK Handayani Banjaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Syabila Ainun Najwa dengan NIM 501240058. Saya Azkia Putri Firdaus dengan NIM 501240003. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM 501240004. Kenalkan, nama saya Miftahul Farid dengan NIM 501240016. Saya Ilman Faliyah dengan NIM 501240034. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid, NIM 511-25053. Career Center atau Bursa Kerja Khusus SMK Handayani Banjaran berdiri sejak tahun 2021, namun baru efektif berjalan optimal pada tahun 2024 setelah pimpinan BKK yang sekarang mulai menaungi berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat secara induk ke Disnaker Kabupaten Bandung. Bursa khusus di SMK Handayani Banjaran merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tujuan utama untuk menyiapkan lulusan atau siswa yang siap kerja, terampil dan profesional di bidangnya. Sebagai institusi pendidikan vokasi, SMK tak hanya bertanggung jawab dalam proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga wajib menjamin terserapnya lulusan ke dunia usaha dan dunia industri. Dalam praktiknya, terdapat tantangan besar dalam menyelaraskan siswa dan kebutuhan industri yang terus berkembang. SMK Handayani Banjaran terus berupaya memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan, baik tingkat regional maupun nasional. Baik, di sini ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui bagaimana perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan program BKK SMK Handayani Banjaran dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja, mengukur sejauh mana keberhasilan BKK dalam meningkatkan persentase keterserapan lulusan di dunia kerja, mendiskusikan juga pola kemitraan yang dibangun BKK Handayani Banjaran dengan pihak perusahaan studi atau dunia usaha dan dunia industri. Menemukan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pengelola BKK dalam menyalurkan alumni, memberikan rekomendasi atau strategi untuk meningkatkan kualitas layanan BKK SMK Handayani Banjaran. Baik, selanjutnya yaitu ada landasan teori. BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan negeri maupun swasta sebagai unit pelaksanaan yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksanaan pemasaran, penyaluran, dan penempatan kerja. Landasan operasional BKK merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 yaitu tentang pendidikan menengah, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 yaitu tentang penempatan tenaga kerja. Perjanjian kerja sama antara Kemendikbud dan Kemenakers mengenai pembentukan dan pembinaan bursa kerja di satuan pendidikan menengah. Saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada dua, yaitu satu, banyak program yang belum terlaksana secara teratur, terutama untuk informasi lowongan pekerjaan bagi alumni juga. Banyak pergantian kepemimpinan semenjak pendaftaran di tahun 2021. Yang kedua, sistem informasi secara sistem belum tersedia sehingga masih mengandalkan grup WhatsApp untuk menginformasikan kepada alumni mengenai lowongan pekerjaan. Di dalam komunitas itu terdapat grup angkatan 2021 ke atas. Dalam satu grup untuk angkatan 2022 sampai 2024 sudah memiliki grup angkatan masing-masing dan disatukan dalam satu komunitas.
Sasaran PKK SMK Handayani Banjaran. Sasaran bagi kami menjadikan sasaran siswa dan alumni sebagai meningkatnya kesiapan mental, sikap, dan pengetahuan siswa kelas 12 dalam menghadapi dunia kerja sebelum mereka lulus. Terwujudnya penyaluran siswa SMK Handayani Banjaran ke dunia industri secara tepat dan sasaran. Sasaran bagi lembaga sekolah membangun dan memperluas jaringan kerja dengan berbagai macam perusahaan. Sasaran bagi dunia usaha dan dunia industri memberikan kemudahan bagi mereka untuk menyediakan sumber daya manusia yang memiliki karakter disiplin dan etika kerja yang baik sesuai standar industri. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita lanjutkan materi dengan pembahasan alur rekrutmen ke Jepang. Berikut adalah flowchartnya untuk penjelasannya. Yang pertama, dimulai dari calon pekerja yang mendaftarkan diri kepada Pusat Karir Center dengan membawa berkas-berkas untuk seleksi administrasi. Selanjutnya, pihak Pusat Karir Center menyeleksi berkas-berkas tersebut. Nah, setelah itu, dari pihak Pusat Karir tersebut memfasilitasi dan menyediakan pelatihan bahasa kepada para calon pekerja. Dan calon pekerja mengikuti pelatihan bahasa tersebut kurang lebih selama 4 bulan. Selanjutnya, pihak perusahaan akan menghubungi yayasan ataupun pihak Karir Center kalau ada lowongan pekerjaan. Nah, selanjutnya pihak Karir Center akan menyediakan calon pekerja yang sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, calon pekerja yang sesuai akan diarahkan untuk membuatkan CV dan pihak Pusat Karir Center akan membantu memberikan pengawasan dan juga memberikan arahan bagaimana cara membuat CV dan juga sesi wawancaranya yang akan dilaksanakan nanti. Nah, setelah itu calon pekerja akan mengikuti seleksi perusahaan dan pihak perusahaan akan menentukan apakah calon pekerja tersebut cocok atau tidaknya untuk bisa bergabung dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya, setelah pihak perusahaan menentukan bahwa calon pekerja ini cocok, calon pekerja akan lanjut untuk tanda tangan kontrak kerja ataupun tanda tangan pemagangan. Setelah itu, calon pekerja akan menyiapkan dokumen-dokumen seperti visa ataupun dokumen pelengkap lainnya untuk keberangkatan ke Jepang. Nah, untuk melengkapi proses ini, pihak Pusat Karir Center juga mendampingi calon pekerja dalam pembuatan dokumen agar bisa lancar dan calon pekerja tersebut bisa pergi ke Jepang. Nah, untuk program pemagangan atau kerja ke Jepang ini dari pihak Karir Center SMK Handayani, dari pihak Karir System, dari pihak Karir Center SMK Handayani sendiri sudah berhasil memberangkatkan 50% dari calon pekerja atau siswa yang mendaftar dalam BKK atau program tersebut, dan itu merupakan hasil yang sangat luar biasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan, yaitu secara keseluruhan optimalisasi fungsi di BKK SMK Handayani Banjaran adalah kunci utama dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kompetitif dan siap diserap oleh pasar kerja global. Keberhasilan BKK juga diukur dari kemampuannya yang menekan angka pengangguran alumni dengan adanya layanan informasi lowongan kerja yang pastinya pelatihan pembuatan CV dan simulasi wawancara, kesiapan mental dan administratif siswa meningkat sehingga mempercepat masa tunggu kerja lulusan. Data ini juga menjadi bahan evaluasi penting bagi SMK Handayani Banjaran untuk terus memperbaiki kualitas kurikulum dan pelayanan pendidikan di masa yang akan mendatang. Baik teman-teman semuanya, sekian presentasi Sistem Informasi Manajemen dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam pengucapan katanya maupun dalam pelafalannya. Terima kasih telah menonton video ini dan menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.